Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alvin Cari, kemudian ada Albert Ramadan Madik, dan kemudian ada Fatima Asroha Rahab. Kami di sini akan membuat video tutorial untuk pengembangan router statik menggunakan 3 router. Nah, jadi langsung saja saya akan menambahkan routernya di sini, 3 router, kemudian menggunakan switch. Kemudian laptop 2 biji. Di sini saya langsung menghubungkan kabelnya. Sini dari router ke switch menggunakan kabel strap. Kemudian dari switch ke laptop menggunakan kabel strap juga. Ini untuk laptop yang kedua. Kemudian ke router selanjutnya. Sama juga seperti yang pertama tadi. Kemudian router yang terakhir sama juga. Nah, kemudian untuk menghubungkan routernya ini saya menggunakan kabel cross karena router dengan router itu perangkat yang sama. Ini juga ke router yang ketiga. Nah, setelah itu kami akan langsung menentukan IP IP IP-nya. Di sini kami menggunakan, karena ini untuk simulasi, kami menggunakan IP yang mudah diingat. Untuk router yang pertama, IP-nya 92.10.10.1/4. Ini juga 192.10.10.2/24. Kemudian dari router 2 ke router 3 itu kami menggunakan IP 20.20.20.1/24. Kemudian untuk router ketiga itu 20.20.20.2/24. Nah, untuk IP yang di sini kami akan membuat itu IP-nya 50.50.50.1/24. Untuk IP yang di sini kami membuat 60.60.60.1/24. Kemudian yang terakhir kami akan membuat IP-nya 70.1/24. Nah, untuk IP yang laptop itu mengikuti IP dari sini, yaitu 50.50.50.2. Karena IP yang satu sudah terpakai, jadi untuk laptop yang pertama itu yang terakhir .2/24. Kemudian yang ini 50.50.50.3/24. Selanjutnya untuk router yang kedua itu IP-nya ngikut yang dari IP ini 60.60.60.2/24. Kemudian yang ini
juga sama 60.60.60 per titik 3 per 24. Kemudian yang router terakhir tuh IP laptop ini mengikuti IP yang ini, itu 70.70.70.2 per 24. Ini juga 70.3 per 24. Nah, jadi kami sudah menentukan masing-masing IP-nya. Jadi kami akan langsung melakukan konfigurasi di router pertama. Ke bagian config, lalu gigabit Ethernet 0/0 itu yang dari router ke switch. Jadi menggunakan IP yang 50.50 itu. Yang bagian ini akan diisi 50.50.50.1. Karena itu /24, jadi subnet max-nya 255.255.255.0. Yang gigabit Ethernet 1 itu bagian sini akan diisi oleh IP yang ini 192.10.10.1 per /24, jadi subnet max-nya 255.255.255.0. Ini, oh ya, ini saya lupa meng-on-kannya. Yang ini juga. Selanjutnya kami akan melakukan IP konfigurasi pada laptop. Ini diisi dengan IP yang ini 50.50.50.2 slashnya 24, jadi 255 255. Nah, default gateway ini diisi dengan IP yang ini tadi 50.50.50.1. Nah, laptop yang pertama sudah selesai, lanjut ke laptop kedua. Titik 3 karena /24 jadi 55 255 255 titik 0. Default gateway-nya mengikuti IP yang tadi 50.50.50.1. Nah, ini bagian sini sudah selesai kami konfigurasi. Selanjutnya bagian sini akan dilanjutkan konfigurasinya oleh Albert. Nah, pada router kedua di Gigabyte Ethernet 01 diisi dengan IP 192.10.10.2. Lalu dengan subnet max 255.255.255.0 karena menggunakan /24. Lalu portnya di on kan. Nah, setelah itu ke Gigabyte Internet 00 untuk ke switch-nya itu diisi 60.60.60.1. Nah, karena itu /24 dari 255.255.255.0. Nah, lalu ke router yang ketiga itu pada gig 02 diisi 20.20.20.1. Karena /24 jadi 255.255.255.0. Dan portnya jangan lupa untuk di on kan. Nah, setelah itu lanjut ke laptop yang pertama. Pada router kedua ini di IP-nya diisi dengan 60.60.60.60
255.255.2 lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, pada default gateway-nya dimasukkan 60.60.60.1. Lalu lanjut ke laptop yang kedua, diisi dengan IP 60.60.60.3. Nah, subnet max /24 itu 255.255.255.0. Dan gateway-nya sama seperti yang sebelumnya itu 60.60.60.1. Nah, konfigurasi pada router kedua ini telah selesai. Lalu pada router ketiga akan dilanjutkan oleh Fatima. Selanjutnya yang router ketiga. Jadi di sini kita mengisi yang bagian gigabyte Ethernet 0/0. Kita isi yang 70.70.70.1. Kemudian subnet max-nya itu 25.25.25.0. Kemudian jangan lupa kita on-kan. Selanjutnya yang gigabyte Ethernet 0/1 itu 20.20.20.2. Yang subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kemudian kita on-kan. Jadi di sini kita mengisi IP address-nya itu 70.70.70.2. Kemudian subnet max-nya itu 255.255.255.0. Yang gateway-nya yaitu 70.70.70.1. Lanjut ke laptop yang kedua. IP-nya itu 70.70.70.3. Subnet max-nya itu 255.255.255.0. Yang bagian default gateway-nya itu 70.70.70.1. Selanjutnya, setelah dikonfigurasi semua tadi, kita akan mencoba dulu untuk yang laptop satu dengan laptop 2 dengan switch dengan router yang sama, apakah sudah terhubung? Nah, di sini sudah sukses berarti sudah terhubung. Nah, saya akan mencoba laptop satu dengan laptop satunya tapi dengan router yang berbeda. Nah, di sini hasilnya violet. Jadi, karena violet ini, di sini saya akan menambahkan IP route agar bisa dari laptop satu dengan laptop satu dari router satu bisa terhubung ke laptop satu router 2 dan laptop satu router 3. Di sini caranya klik yang router pertama lalu ke static. Nah, dari sini network ini diisi oleh IP yang ini karena dari bagian sini kita ingin memungkinkan bagian sini jadi IP-nya diisi 60.60.60.0. Lalu max-nya itu 255.255.255.0. Nah, next hub-nya ini karena dari sini kita melewati router yang ini. Jadi bagian sini diisi oleh IP router ini 192.10.10.2. Kita isi 192.10.10.2. Lalu kita tambahkan. Kemudian begitu juga jika ingin dari sini ke bagian sini, maka kita membuat IP yang ini 70.70.70.0. Ini juga kalau kita ingin ke sini, maka kita akan melewati router yang bagian sini. Jadi untuk next hub-nya tetap diisi
oleh IP yang ini. Jadi 70.70.70.0. Next hopnya ini 192.10.10.2 ditambahkan. Nah, karena di sini ada dua IP, jadi agar router yang pertama dan router 3 terhubung itu melewati, kita harus ke koneksi dulu dengan IP yang ini melalui IP 192.10.10. Jadi kita tambahkan juga 20.20.20.0. Next hopnya tetap sama karena kita melewati bagian daerah sini. Kita tambahkan. Begitu juga dengan router yang kedua. Di bagian statik, kita ingin ke bagian sini. Kita tambahkan IP-nya 50.50.50.0, max-nya 255.25.255.0. Nah, next hop-nya karena kita dari sini ingin ke bagian laptop sini, kita melewati router dengan IP 192.10.10.1. Jadi kita isi next hop-nya 192.10.10.1. Lalu kita tambahkan. Nah, jika ingin terhubung juga dengan bagian sini, kita akan mengisinya networknya itu 70.70.70.0. Lalu next hop-nya, karena kita dari sini ingin ke laptop bagian sini, jadi kita akan mengisi next hop-nya itu kita melewati IP yang ini. Jadi kita isinya 20.20.20.2. Kita tambahkan. Nah, terakhir pada router ketiga, kita tambahkan juga IP route. Nah, kita ingin ke 50.50.50.0. Max-nya sama 255.255.255.0. Nah, next hop-nya ini, karena kita ingin ke sini, kita akan melewati IP yang ini, 20.20.20.1. Jadi kita isi next hop-nya itu 20.20.20.1. Tambahkan. Begitu juga dengan yang router kedua, IP-nya itu 60.60.60.0. Sama. Kita juga akan melewati IP yang sama itu 20.20.20.1. Lalu kita langsung tambahkan. Nah, agar dari IP bagian sini bisa terhubung ke bagian sini, kita menambahkan juga itu networknya 192.10.10.0. Nah, melalui next hop-nya itu melalui IP yang ini. Nah, langsung saja kita tambahkan. Baik. Setelah menambahkan IP port tadi pada ketiga router, kita langsung saja menguji testing dari laptop 1 ke laptop 1 dengan router yang berbeda, laptop 1 ke laptop 1 dengan router yang berbeda juga. Eh, untuk melakukan testing ini akan dilakukan oleh Albert. Nah, untuk pengujian pertama itu pada laptop pertama, di router pertama, dan di laptop pertama pada router kedua. Nah, di bagian pengujiannya tertera status successful, yang mana kedua router ini sudah saling terhubung. Lalu kita tes lagi pada laptop pertama pada router pertama ke laptop pertama di router ketiga. Nah, ini violet karena switch masih mencari eh, alamat IP-nya dulu.
Nah, jika dites lagi, juga masih gagal. Pada pengetesan ketiga, itu sudah berhasil. Nah, itu tandanya ketiga router ini sudah terhubung dengan baik. Lalu pada kedua, laptop pertama di router kedua ke laptop pertama di router ketiga. Nah, itu sudah successful. Nah, ini menandakan semua routernya itu sudah terhubung dengan baik. Nah, sekianlah tutorial routing dengan menggunakan 3 router dari kami kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.